Bismillahirrahmanirrahim. Di ruang al-jamalmu, wahai Tuhan yang maha indah, hulu segala keindahan aku hadapkan diriku. Limpahkan ilmumu, angkatlah aku. Nuradimu awal penglihatan, gerak rupa, bentuk dan bayang. Pada layar putih yang kubentangkan, oleh kehendak dan kuasamu, segala yang elok akan nampak sungguh. Rasa, cipta, kehendak, Engkau yang memberi hidup. Ya Hayu, Ya Hak, Ya Hayu, Ya Hak. Bersautan terbang hingga dahan ranting, timur fajar matahari. Begitulah akhir duta pamungkas Pandawa. Ketulusannya tidak mendapatkan balasan yang setimpal. Sri Kresna, awatara yang diturunkan di antara para awatara, telah mengalami penyiksaan. Oh Hastinapura, engkau tidak mengerti apa yang disebut cinta dan kasih sayang. Oh, engkau akan membunuhku, wahai cucu Vyasa. Dengan kitab apakah pandita yang bermartabat Kawiswara telah mengajar cucu-cucunya sehingga ia menjadi angkara? Aku ingin mencoba seperti apa keberanianmu. Apakah engkau akan melawan aku atau akan menuruti perintahku?
Hastinapura, negeri yang dulu keramat, penyangga martabat kemanusiaan, yang dibangun di atas pengorbanan para satria besar, diselimuti doa para ulama, dinubuatkan oleh tiap-tiap utusan, sekarang sudah kehilangan marwah. Hastinapura, apa yang kau petik dari sejarah para leluhurmu? Apakah mereka mengajarimu bermegah-megah hingga kehilangan arah, sehingga dalam dirimu yang ada tinggal sifat bongah dan serakah? Penglihatanmu tidak mampu menyibak yang tipis. Lihatlah, tua, muda, pelajar, punggawa, satu pun dari kalian tak mengerti ketika orang-orang Gandhara satu persatu memasuki Hastinapura. Bermula dari menghamba, lalu kau angkat menjadi pejabat, dan sekarang mereka telah menjadi kumpulan pesiasat yang penuh tipu daya dan khianat. Dunia terbalik. Wahai para murid Drona, pandita yang memiliki kecakapan luar biasa, kesaktian apakah yang kau pelajari dari Sokalima sehingga kau bertukuk lutut di depan orang-orang Gandhara? Hastinapura, kau menjadi raja tanpa kekuasaan, mengenyangkan perutmu hari ini tapi memangkas masa depan anak cucumu sendiri. Hastinapura, sampai hari terakhir ini aku menjadi duta, hari terakhir yang seharusnya menjadi simpul takdir. Engkau telah memilih berperang dengan saudaramu sendiri daripada mengusir orang-orang Gandhara yang licik. Kau sungguh berada dalam kegelapan. Andai kau bisa melenyapkan para Pandawa, kebahagiaan apakah yang kau rasakan setelah dapat membunuh mereka? Apakah kau bisa mendapatkan kebanggaan, kekayaan? Hatimu sudah membatu. Sekalipun kau dapat melenyapkan Pandawa, engkau tak akan mendapatkan apa-apa. Tidak ada lagu pujian dari para wanita, tidak ada sorak-sorai anak-anak. Mereka justru akan menyambutmu dengan jeritan kesedihan dan hujan air mata. Aku sungguh tak ingin melihat hal ini terjadi. Daripada darah tertumpah menjadi duka sepanjang sejarah, lebih baik aku selesaikan Baratayuda dengan caraku sendiri.
Krishna, redakan amarahmu. Kau lupa kepada tugasmu, terbawa oleh kemauan untuk menawar takdir dengan cara paksa. Aku tidak tahan melihat kemurkaan yang bohongah. Aku tidak ingin melihat Hastinapura bersimbah air mata. Krishna, dengan kekuatan apapun kau tak akan mampu membatalkan Bharatayuddha, sebab Bharatayuddha adalah firman. Bharatayuddha adalah firman, dan firman harus dinyatakan demi kebenaran iman. Kalau sudah tertulis menjadi firman, maka Yang Maha Agung sendiri harus membuktikan. Kalau engkau batalkan, akan rusak iman seluruh manusia. Ingat, engkau diutus hanya sebagai duta Krishna. Tugasmu hanya menyampaikan peringatan, bukan merubah ketetapan. Lihatlah di atas langit, para dewa sudah berkumpul, para bidadari menyaksikan, menyiapkan bunga-bunga untuk ditebarkan di langit Hastinapura yang sebentar lagi akan terjadi penyucian jiwa. Ingat, penyucian jiwa bukan hanya perang sebagaimana layaknya. Ini adalah perang melawan hawa nafsunya sendiri, berhutang dengan karmanya sendiri. Kalau engkau tidak ingin terlibas murka Hyang Agung, engkau harus segera menyingkir. Itu kalau kamu masih percaya. Tapi kalau apa yang kau lihat sebagai hal yang membuatmu tidak suka, lalu membuatmu kehilangan kesabaran, sesungguhnya engkau lebih rendah dari mereka. Waduh, pukulun. Oh. Di ruang al-jamalmu ku hadapkan diriku, demikianlah Sri Krishna
telah menyadari kekilafannya. Baratayuda adalah sebagian kecil dari sebuah rencana besar pencucian manusia. Pagi-pagi dari 8 penjuru angin, utara, selatan, timur, barat, dan segala sudutnya, berbagai bangsa dengan segala lambang kebesarannya mulai bergerak menuju Hastinapura, sebuah negeri keramat yang penuh nubuat. Hari ini mulai menggeliat. Pasukan maju. Demikian para prajurit telah menuju Hastinapura. Sementara di pusat kerajaan, Mestarata sedang menangisi kebutaan dan selalu dalam kebimbangan. Hatinya yang rapuh telah menggiring para putra menggelar arena Tegal Kurusetra.
Oh, ayah. Ayah, aku Destarata, Dewa Brata. Apa yang ingin kau katakan? Katakanlah. Ayah, aku ingin menyentuh jubahmu, izinkanlah. Buat apa? Destarata, bukan berarti aku tidak merestuimu. Tapi aku takut kalau kelak anak cucu Hastinapura mengikut sertakan aku dalam kesalahan sejarah yang panjang ini. Setiap kali sejak anak-anakmu dilahirkan bersama dengan anak-anak Pandu, aku sudah mengatakan, tempuhlah jalan Dharma. Menjadi Raja Hastinapura bukan sekedar kemampuan. Sebagai raja sementara, seharusnya engkau tidak lemah dalam mengambil keputusan dan kalah dengan orang-orang Gandhara yang kau sebut berjasa pada negeri Hastina ini. Padahal setiap orang, bahkan raja-raja besar, para maharsi pada tataran Kawiswara yang Waskita, paham siapa orang Gandhara. Dia adalah pimpinan pesiasat licik yang berbondong-bondong datang dari Gandhara untuk menghancurkan Hastinapura dari dalam. Salah satunya adalah dengan mendidik para Kurawa di jalan yang sesat. Engkau anak Wiyasa, apa kau tidak mengerti, tidak paham dengan ayahmu sendiri? Kau itu darah siapa? Ayah, maafkan aku, ayah. Aku tidak minta hal ini terjadi, ayah. Setiap kali Kurawa melakukan kejahatan, air mataku selalu jatuh. Hatiku terasa perih. Semakin hari luka ini semakin tidak terasa karena seringnya sayatan-sayatan. Apalagi aku dilahirkan dalam keadaan buta. Bagaimana aku bisa melihat gerakan-gerakan? Aku hanya bisa merasakan, tetapi yang kurasakan seringkali luput karena hatiku terlalu percaya pada orang lain. Ya itulah penguasa tergantung para pembisiknya. Kenapa engkau tidak lebih percaya pada Widura, tapi engkau lebih percaya pada Sakuna?
ketika anak-anakmu usia kecil, dia dibiasakan untuk memiliki mainan yang berbeda dari temannya, dan kau biarkan saja. Kalau sedang makan, engkau tidak ketat mengawasinya. Saudaranya menelan 1, anak-anakmu menelan 3. Sehingga itu yang ditanamkan Sakuni ketika besar, dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Sehingga negara Hastinapura ini pun akan mereka telan semuanya. Sebab sejak kecil begitulah didikan Sakuni di Sarata. Kalau aku tidak kukuh memegang sumpahku, barangkali aku sudah memilih untuk meninggalkan Hastinapura. Sesungguhnya bukan gemerlap kerajaan ini yang aku inginkan. Aku hanya ingin menggenapi baktiku pada apa yang sudah dipesankan oleh ayahku Santanumurti. Sampai titik darah penghabisan, aku harus menjaga Hastinapura. Hari ini apa yang terjadi? Dalam hatiku sama sekali tak ingin membedakan antara anakmu dan anak-anak Pandu, antara Korawa dan Pandawa, tidak. Tetapi aku menarik satu garis lurus dari wasiat ayahku. Siapa yang berbudi luhur itulah yang berhak menjadi Raja Hastinapura, bukan anak Destarata atau Pandu. Ayah, aku sudah kehabisan waktu. Tinggal semalam, ayah. Barangkali ini sudah takdir Hastinapura harus demikian. Ayah, aku tetap ingin mengusahakannya. Aku tidak ingin kehilangan siapapun dari anak-anakku, ayah. Biar ku sentuh jubahmu, usaplah mataku, barangkali aku bisa sembuh, dapat melihat apa yang terjadi di Hastinapura secara nyata. Tidak, Destarata, lebih baik kau hidup dalam keadaan buta. Apalagi esok sudah dimulai peperangan. Andai saja tidak berdosa, aku memilih mencongkel kedua mataku, justru agar tidak melihat pemandangan yang menyedihkan ini, di mana cucu-cucu akan saling membunuh demi kerajaan warisan ayahku yang diwasiatkan agar penuh kasih sayang. Ternyata yang tumbuh di dalamnya adalah dendam dan kebencian. Sekarang aku sudah pasrah. Kalau memang harus terjadi, terjadilah. Aku hanya bisa berdoa, semoga masih ada takdir yang terbaik untuk Hastinapura. Ayah, malam ini masih ada kesempatan untuk melerai mereka, ayah. Ini tidak boleh terjadi, ayah. Batalkanlah, datangilah perkemahan para Pandawa. Aku akan mendatangi Duryudana. Ayah, lerailah mereka. Baru saja peristiwa kemarin terjadi. Sri Krishna dihina-hina. Mereka tidak percaya kepada nubuat, tidak percaya kepada karma. Dan ingatlah bahwa sabda seorang raja itu laksana firman Tuhan. Apa yang dikatakan terjadi.
Sedangkan Duryudana anakmu, ia telah bersumpah mati sebagai Raja Hastinapura dan tidak mau menyerahkan tahtanya sebelum putus lehernya. Itu tidak boleh terjadi pada anakku. Itu harus dicegah, ayah. Harus kau cegah. Sumpah itu tidak boleh memakan nyawa anakku Duryudana. Terlambat sudah. Sumpah itu telah diucapkan Duryudana di hadapan Wisnu Dewa yang agung, dan alam raya menyaksikannya, Destarata. Kenapa ayah tidak menahan sumpah Duryudana waktu itu? Sudah berulang kali. Tetapi Duryudana telah memilih takdirnya sendiri. Mestinya ayah menahan persaksian para dewa. Aku hanya manusia biasa, Destarata. Tapi engkau seorang Mahatma, ayah. Seluruh dunia mengerti engkau dikaruniai kemampuan menawar takdir, bahkan menolak kehendak Dewa Maut pun kau sanggup melakukannya, ayah. Tolonglah cucumu, ayah. Menolak takdir kematian Dewa Maut itu hanya berlaku bagi diriku sendiri. Itu yang dijanjikan oleh ayahku, juga oleh guruku Maharishi Parasurama. Tetapi untuk membentengi Duryudana dan para Kurawa dari maut, aku tidak kuasa, ayah. Jika begitu, untuk hari pertama ini jalan terakhir, cara satu-satunya menghentikan peperangan ini, ayah. Apa cara yang bisa kau temukan? Bukankah selama puluhan tahun kau tidak bisa menemukannya? Katakan padaku. Ayah, jadilah panglima perang di pihak Korawa. Gimana? Membanting pintu persemadian dengan keras sang Bhisma. Begitu Destarata menawarkan menjadi panglima perang di hari pertama di pihak Korawa. Ayah, jangan salah sangka, ayah. Aku menginginkan kau menjadi panglima bukan untuk memenangkan pertarungan, bukan supaya Kurawa bisa menguasai Hastinapura. Aku tidak menginginkan Pandawa satu pun gugur di medan laga, karena itu berarti kesedihan Kunti adikku. Aku tak mau melihat Kunti bersedih sepanjang hidupnya. Tangis Kunti adalah kepedihanku, ayah. Lalu kenapa kau minta aku maju di medan perang di pihak Kurawa? Jika engkau maju, para Pandawa dan seluruh sekutunya yang sangat menghormatimu tak mungkin berani meneruskan perang, ayah. Dengan begitu Baratu itu akan berhenti di hari pertama, dan anak-anakku Pandawa akan kembali ke pangkuanku, ayah. Oh, Dewa Brata, Dewa Brata, ada jalan terakhir, Dewa Brata. Kali ini turutilah tangisan Destarata. Demikian bisikan hati kepada Bhisma. Ia menatap, mengintai dari pintu bagaimana raut muka Destarata. Dari lipatan matanya terlihat air mata begitu deras, dan hatinya seperti tersambar halilintar. Ia melihat Destarata hampir mati karena menahan luka dan kesedihan. Anakku,
mengapa ilah Suwardi. Sudahlah, Destarata. Selama ini aku memang menyaksikan hatimu. Kesalahan terbesar bukan semata-mata ada di pundakmu, tapi sejak awal aku merasa Hastinapura ada yang salah, yaitu tatkala aku bersumpah menyerahkan tahta ini kepada Ibu Satyawati. Lalu Ibu Satyawati pun meminta yang lebih dariku karena takut aku punya keturunan, dan aku bersumpah lagi untuk yang kedua kalinya. Ibu, jika engkau takut kepada anak cucuku, maka aku berjanji demi langit dan bumi tidak akan menikah selama hidupku. Sejak itu, ketika aku ucapkan itu dari langit, akasa Wakya menggema suara Bisma, Bisma, Bisma. Aku tidak mengerti kenapa mereka berkata Bisma. Ternyata di dunia ini tidak ada sumpah sedasar yang aku ucapkan, yaitu menyerahkan tahtaku dan memutus tali sejarahku. Aku melihat air matamu itu mengalir dari sumpahku. Kalau niatmu, meskipun aku tidak bisa menjanjikan apapun, akan coba kulakukan. Ayah sanggup menjadi panglima para Korawa untuk sehari itu. Katakan pada Duryudana, besok dengan sukacita kalungkanlah tanda panglima itu di leherku. Dan kau, apa yang harus kulakukan, ayah? Tinggallah di sangkar tempatku berdoa. Semoga yang terjadi adalah yang terbaik. Ayah, aku laksanakan perintahmu, ayah. Baiklah. Sanggup Sang Bisma berdiri sebagai panglima Korawa, sorak-sorai pun bergemuruh. Apa yang terjadi pada kubu yang lainnya? Nampak Raja Yudhistira tenggelam dalam keputusasaan.
Cucuku, ini hari pertama. Kenapa? Cucuku justru bermuka masam. Kakek, aku dengar hari ini Eyang Mahatma Bisma telah diangkat menjadi Panglima Perang Korawa. Benar, aku dengar juga begitu. Ini pukulan berat bagi para Pandawa. Seluruh dunia tahu bahwa Eyang Bisma adalah kesatria besar yang tidak pernah terkalahkan dalam segala medan pertempuran. Kakek Bisma disebut Dewa Berata. Bukan manusia biasa, tetapi jelmaan dewa yang turun ke dunia untuk melakukan tapa berata. Kakek, tak sebilah pedang yang mampu melukai kulitnya. Jiwanya tenang, tak bisa disentuh mantra. Jiwanya tenang, tidak bisa disentuh mantra. Aku percaya itu. Jiwa Bisma lebih halus dari mantra. Bahkan Dewa Maut pun dalam perjanjiannya tak berani mencabut nyawanya tanpa kehendak dan persetujuannya. Itu anugerah yang maha kuasa atas baktinya kepada orang tua dan gurunya. Kakek tahu, aku mengerti. Jika kakek tahu bahwa Eyang Bisma sekarang yang menjadi panglima, apakah masih berguna panah Arjuna? Apakah panah Arjuna bisa merobek takdir? Apa gada Bima bisa menggempur matahari? Apa pedang Nakula Sadewa mampu menebas angin menghentikan gelombang? Kakek, pikiranku beku, nyaliku patah. Apa yang harus kulakukan? Cucuku, Eyang Bisma memang memiliki masa lalu yang luar biasa. Sangat dahsyat. Dan itulah arti dari namanya. Bisma bermakna dahsyat. Bisma bermakna dahsyat. Tetapi hal itu tidak berlaku dalam perang Baratayuda ini, cucuku. Inilah Baratayuda, Tegal Kurusetra ini tanah pencucian, bukan tanah tempat beradu kesaktian. Itu yang perlu diingat. Sebab perang ini perang suci yang memiliki perhitungannya sendiri. Belum pasti yang sakti akan mendapatkan kejayaan, tapi yang bersihlah yang akan meraih kemenangan. Jangan lupa, cucuku, ditakdirkan sebagai raja dengan sebutan Soma Data, yang artinya raja pemilik kesabaran. Perang ini tidak ada siapa mengalahkan siapa. Semua hanya berhitung dengan karmanya sendiri. Siapa yang berjanji harus menepati, siapa yang berhutang harus membayar. Yang Bisma saat ini sudah tiba saatnya harus berhitung dengan segala karmanya. Tidak hanya yang Bisma, tapi kakekmu Seta juga punya perhitungan di tempat ini.
Oleh sebab itu janganlah khawatir. Demi menghilangkan ketidaksopanan para Pandawa kepada para leluhurnya, biarlah aku yang menjadi panglima, meskipun tulang-tulangku sudah rapuh, rambutku sudah beruban. Bisma hanya berimbang denganku. Terlalu lama yang menyaksikan perang, habisi saja. Ribuan prajurit mengepung Panglima Bisma. Kalau tidak kuhancurkan pagarnya, bagaimana aku bisa menemuinya? Sang Mahatma Bisma, Yuda dan Sang Seta, penempuh jalan dharma. Wah, engkau masih saja tajam dalam hal membidikkan anak panah. Seta, apakah keadaanmu semakin sentosa hari ini? Tidak usah banyak bertanya tentang keadaanku. Aku pikir sama saja dengan keadaanmu. Kita sudah sama-sama tua. Ya, memang benar. Kita sudah sama-sama tua. Kita sebenarnya adalah bagian dari masa lalu. Kita hanya menunggu anak cucu. Itu pun kalau kita mampu. Panah yang kau jatuhkan itu menambah dosamu karena membunuh prajurit yang tidak sepadan, tidak seimbang dengan kekuatanmu. Kalau dalam ajaranku itu disebut jiwa pengecut. Bagaimana? Aku tidak bisa dan tidak boleh menyingkirkan prajurit-prajurit sedang mereka pada mengitarimu, melindungimu. Kau jadikan dia pagar hidup. Tanpa menghancurkan mereka, mana mungkin aku bisa menembus jantung pertahananmu. Baiklah, kalau alasanmu itu, aku maklumi. Kita sudah sama-sama tua. Aku ingin melihat hari ini di tanah lapang yang dulu pernah dijanjikan.
Disinilah para kesatria akan diuji. Kau melawan aku pada usia yang sudah sama-sama senja. Baiklah, aku turuti permintaanmu dengan senjata atau tanpa senjata. Silahkan. Aku ingin melihat seperti apa tarian perangmu saat ini. Apakah sudah bertambah hitungan atau masih tetap tidak sampai 8 hitungan kau sudah kehabisan gerakan? Baiklah, tanpa bermaksud menghinamu, berhati-hatilah dengan nafasmu. Usiamu tidak sepadan dengan kemampuan dan kesaktianmu. Aku takut kalau kau terlalu memaksakan diri, justru kesaktian itu yang akan menghukum dirimu sendiri. Masih seperti tembok. Dadamu masih seperti dulu, Bisma. Tanganku seperti menghantam besi. Aku belum siaga. Kutunggu. Tata kembali nafasmu, Bisma. Wah, kakimu melesat hampir menyentuh telingaku. Suara berdenging. Masih bisa menggetarkan tanah gerakanmu, Seta. Pukullah. Pukullah. Aku tahu keadaanmu, kamu sudah sangat memaksa diri, Wisma. Aku masih seperti dulu, Seta. Tidak sopan menseret-seret orang tua. Waduh, kepalaku. Tapi aku Wisma, aku Dewa Brata. Aku tak tahu mati di tanganmu. Pun dalam segala tempuran aku tunduk dan kalah, apalagi terluka oleh musuh-musuhku. Sama, aku Seta, putra tertua Wirata. Dimanapun termasuk hari ini, aku tak mau roboh di tanah karenamu. Baiklah.
Aku memang sudah tua. Aku tidak mampu kalau mengikuti gerakan Seta dengan cara lahiriah. Tata gerak jasmaniku sudah tidak mampu. Aku bisa kehabisan darah melawan dia. Seta, jangan kau biarkan dadamu terbuka. Kenakan baju perang. Aku sudah mengenakan baju perang Bisma. Jangan hanya selembar pakaian yang kau kenakan. Hei Seta, aku lebih baik tidak dipanggil Bisma jika panah tidak bisa menembus dan meretakkan baju perangmu itu. Maharsi Seta benar-benar mewujudkan ucapannya. Mewujudkan ucapannya sebagai seorang Maharsi yang telah menyelesaikan tapa brata niyama. Meskipun nyawaman telah kembali ke pangkuan Nurilah, raganya tetap berdiri tanpa goyah. Ratusan prajurit mencoba merobohkannya, tetapi sia-sia. Tubuh Seta tetap berdiri sekukuh gunung Reksamuka. Hanya Bima yang mampu mengangkatnya. Izinkan aku mengangkat tubuhmu. Izinkan aku Bima cucumu kakekku.